Halo semua, di video ini kita akan membahas dua topik. Topik yang pertama adalah perbedaan antara e-commerce dan juga e-business. Yang kedua adalah topiknya tentang perkembangan e-business di Indonesia. Kita mulai pertama dari perbedaan. Sebelum itu, video ini dibuat berdasarkan tugas yang diberikan oleh Pak Fatila Rosa, ST, Skom, Mkom, dengan mata kuliah e-business. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce menurut Misty Evermatt dalam bukunya berjudul Discovering Computer, menjelajahi dunia komputer fundamental tahun 2007, halaman 83, dengan buku edisi yang ketiga. E-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi di dalam jaringan elektronik seperti internet. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. Yang kedua adalah e-business. Menurut Stephen Alter dalam bukunya yang berjudul Information System Foundation of e-Business, Francis Hall, tahun 2002, e-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pemasokan bahan baku, manufaktur, penjualan pemesanan, penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan juga data instalasi. Yang kedua tentang perkembangan e-business di Indonesia. Perkembangan e-business Indonesia itu sangat cepat, sangat pesat, dan sangat besar. Bantu dengan adanya e-business. Karena e-business ini memberikan banyak dampak positif untuk perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Mereka bisa menghemat biaya produksi, sumber daya manusia, klien, dan juga agensi, dan lain-lain. Salah satu bagian, jadi e-business ini memiliki banyak sekali bagian-bagian, ada dari transportasi, ada dari pembelian penjualan, dan lain-lain. Yang pertama kita bahas adalah dari bisnis tiket, reservasi tiket pesawat. Contohnya adalah perusahaan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini sudah menerapkan e-business melalui garudaindonesia.com. Kita bisa melakukan reservasi tiket penerbangan, dan itu tentu membuat mereka dapat melakukan efisiensi komunikasi kepada travel agent dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, Garuda Indonesia juga memberikan pelayanan maksimal tidak hanya saat pelanggan terbang bersama mereka. Mereka juga memberikan Garuda Miles sebagai salah satu benefit terhadap penumpang setianya. Dengan e-business, perusahaan bisa melakukan banyak hal yang berdampak baik terhadap hubungan dengan pelanggan. Penerapan e-business pada Garuda Indonesia memberikan berbagai keuntungan baik untuk perusahaan maupun pelanggan. Sistem yang digunakan sebagai POS atau Point of Sales disebut dengan GDS atau Global Distribution System. GDS ini memiliki interface yang berupa GUI atau Graphical User Interface yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Saat berinteraksi dengan sistem melalui GUI ini, maka sistem tersebut secara real akan melakukan proses back office. Walaupun perusahaan ini menjalankan e-commerce, bahkan banyak sektor e-business, namun yang membedakan
ada juga perusahaan e-commerce yang yang sama juga dengan Garuda Indonesia, tetapi berbeda secara sistem, yaitu Traveloka. Kita bisa mengaksesnya melalui traveloka.com. Traveloka.com ini menyediakan pelayanan reservasi penerbangan dan penginapan hotel. Traveloka juga fokus sebagai penyedia layanan reservasi tiket, yang artinya mereka bermain sebagai pelaku dalam membantu perusahaan atau pelanggan. Traveloka tidak memiliki produk untuk dijual seperti layaknya Garuda Indonesia tadi. Mereka menempatkan diri sebagai penyedia layanan reservasi tiket. Jadi mereka itu sebagai wadah penghubung antara perusahaan dan juga dengan konsumen. Karena melihat tingginya demand perusahaan masyarakat ini yang menggunakan armada penerbangan dan juga penginapan hotel, jadi mereka membuat itu. Yang kedua adalah dari jual beli. Kita bisa melihatnya dari Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Dulu perusahaan itu yang di bidang e-commerce jual beli itu cuma ada dulu Toko Bagus. Sekitar 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, mereka e-bisnis ini tidak dipandang sebagai dampak yang baik, malah di dulu itu orang menganggapnya repot, ribet, dan juga ya tidak efisien. Tetapi seiring perkembangan zaman dan juga teknologi, perusahaan-perusahaan juga memperupdate diri, memperbaiki diri juga, membuat aplikasi-aplikasi dari e-commerce mereka menjadi lebih efisien dan juga GUI-nya lebih pemakaian aplikasinya juga lebih mudah dipakai pengguna. Kita contohkan dengan Shopee. Shopee kalau tidak salah 2 tahun berdiri, 2-3 tahun berdiri, yang notabene ya baru gitu dibandingkan dengan Tokopedia, Toko Bagus, jadi berubah nama menjadi Tokopedia, lalu Lazada, bahkan Amazon. Mungkin karena Amazon beda marketplace-nya dengan Shopee karena mengambil Asia, sedangkan Amazon Eropa dan juga Amerika. Lalu kita bahas tentang Shopee. Shopee ini baru 2-3 tahun berdiri, tetapi sekarang kita lihat di iklan rata-rata Shopee lah, lalu banyak juga pengguna Shopee. Mereka memaksimalkan penggunaan e-bisnis ini di e-commerce ini, karena mereka membuat kemudahan bagi penjual dan juga pembeli. Di situ sih saya dapat pemikiran bahwa wah, Shopee ini yang dulunya bukan siapa-siapa, mereka membuat gebrakan baru, membuat hal-hal yang baru di bidang e-bisnis yang notabene pesaing-pesaingnya seperti Lazada, seperti Bukalapak, Tokopedia, yang itu membuat yang pembeda gitu. Shopee membuat gebrakan-gebrakan di e-commerce, seperti buat promo segala macam, membuat mereka laris di e-commerce dan juga menjadi nomor 1 e-commerce, penggunaan e-commerce di Indonesia. Jadi saya melihat perkembangannya itu sangat melesat, sangat sudah luas gitu. Tapi walaupun jauh dari kata mendunia ya, tetapi untuk sebesar Indonesia, e-commerce
lokal itu sudah luar biasa. Sekian dari video saya, terima kasih.